Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala manismu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan insya Allah adalah keberkahan. Bicara tentang keberkahan, maka Rasul Muhammad itu menyampaikan doanya untuk umatnya, yang bunyinya adalah Allahumma barikli ummati fi bukuriha. Rasulullah Muhammad memberikan doa, menyampaikan doa khusus untuk umatnya di pagi hari. Kita bicara tentang keberkahan, tentu biasanya tidak lepas dari yang namanya sedekah. Maka pagi hari mulailah untuk menjemput keberkahan itu dengan sedekah. Perihal tentang sedekah, jangan berpikir hanya sesuatu materi, karena kullu ma'rufin sedekah. Segala sesuatu yang ma'ruf itu adalah sedekah. Mulai dari tersenyum, kemudian kita menyapa orang, kemudian kita berbuat baik kepada saudara kita, atau mungkin kita melakukan sesuatu yang positif di pagi hari. Ketika itu adalah sesuatu yang ma'ruf, maka itu adalah sedekah. Nah, dasarnya sedekah ini luar biasa. Kita akan coba kupas bagaimana kisah Musa alaihi salam, Nabiullah Musa, ketika awal-awal mendapati suatu masalah. Karena ketika mendapati masalah, dikejar ya, pada saat itu pernah bertengkar, mendamaikan sebenarnya. Ya, awalnya mendamaikan kaum Qibti dan kaum Bani Israel. Kemudian Nabi Musa sempat memukul kaum Qibti itu sampai kemudian meninggal. Nah, maka kemudian adalah satu dikejar ya, dikejar oleh para pengikut Fir'aun saat itu, sehingga dia sampai di bawah pohon itu meminta tolong kepada Allah, meminta makanan ya, dalam keadaan ketakutan dan berharap sesuatu ya, makanan ya. Nah, ternyata ketika mendapatkan satu masalah itu, tiba-tiba Allah itu nggak memberikan langsung solusi, tapi Allah memberikan jalan atas solusi itu. Apa itu? Yaitu bersedekah. Apa itu? Dia melihat dua wanita yang membutuhkan bantuan untuk mengambil air. Ya, wanita tadi itu terlihat tidak bisa mengambil air, ternyata ada batu di situ, ada penutup dari sumur itu yang sangat berat. Maka kemudian Nabi Musa langsung mengangkatnya, ya, dia langsung respon terhadap masalah itu, ya, tanpa disuruh. Akhirnya dia mengangkat batu itu, kemudian diambilkanlah air. Setelah Nabi Musa mengambilkan air, kemudian dua perempuan ini ternyata pulang, yang ternyata perempuan ini adalah anak daripada Nabi Syuaib. Ketika itu disampaikan, ceritakanlah tadi dibantu oleh seorang pemuda, gitu kan ya. Maka Nabi Syuaib meminta agar Nabi Musa ini kembali, atau maksudnya adalah diundang ke rumah Nabi Syuaib, undanglah dia untuk makan. Nah, dalam perjalanan anak muda yang bernama Musa tadi itu diminta hadir oleh wanita tadi, karena di sini Nabi Musa tidak tahu rumahnya. Yang tahu tentu perempuan tadi. Maka saat menuju rumahnya, Nabi Musa tadi itu meminta agar dia tidak di belakang perempuan, karena jalannya perempuan kan yang tahu kan anaknya Nabi Syuaib. Tapi Nabi Musa meminta dia di depan saja. Nah, maka di sini, bagaimana kau akan tahu rumahku, sedangkan kamu belum pernah ke rumahku? Maka kemudian Nabi Musa mengatakan, kalau belok kanan lemparlah batu kanan, kalau belok kiri lemparlah batu ke kiri. Maka di sini kemudian Nabi Musa berjalan sampai ke rumahnya. Pada saat di rumahnya tadi, ternyata Allah berikan satu dahsyatnya sedekah ya. Maka kemudian Nabi Musa dijamu makan ya. Setelah itu ternyata si perempuan tadi cerita bahwa Nabi Musa itu memiliki dua kelebihan, yaitu kuat dan amanah. Dua hal ini hanya ta'aruf beberapa saat, kemudian dia sudah menyimpulkan bahwa Nabi Musa kuat dan amanah. Kuat dari mana? Dia bisa mengangkat batu yang seharusnya diangkat 10 orang. Yang kedua adalah amanah, karena dia adalah, meskipun jalannya itu dia tidak tahu jalan, dia tetap pengen di depan. Apa? Karena dia menghindari
syahwat ketika dia di belakang perempuan. Maka kemudian Nabi Musa diberikan makan, ya, kemudian diberikan tempat tinggal, kemudian juga dinikahkan dengan anaknya Nabi Syuaib dan dapat pekerjaan. Betapa dasarnya sodako. Dia hanya menolong, beliau hanya menolong, ya, orang yang membutuhkan, ya. Ternyata dia mendapatkan keberkahan itu. Nah, inilah dasarnya sodako. Maka dari itu, saudara sekalian, di pagi hari memulai dengan sebuah sodako agar mendapatkan keberkahan dari doa, mendapatkan doa dari Nabi, yaitu Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Insya Allah keberkahan itu adalah sesuatu yang bertumbuh tambah. Tapi ingat, jangan berpikir keberkahan itu hanya sebuah materi, tapi berpikirlah keberkahan itu banyak hal. Keharmonisan keluarga, anak yang insya Allah solih-solihah, kemudian juga keharmonisan rumah tangga, ya, dan lain sebagainya, sehingga nanti kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga yang terpenting ketika mendapatkan keberkahan adalah kita mampu mensyukuri atas keberkahan itu. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kiranya semoga Allah menerima seluruh amal soleh kita. Hadza wallahu yar'ana wa yahfadna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.